lagi kami ingin memulai ibadah sekolah minggu, sertailah kami dari awal ibadah hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik, kalian tahu nggak kalau misalnya semua hari itu adalah harinya Tuhan, terkhusus hari ini, hari Minggu. Nah, mari kita nyanyikan sebuah lagu, hari ini harinya Tuhan. Kalian semua pasti mau ya menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, seperti pujian yang akan kita bawakan pada hari ini. Dengar, dia panggil nama saya. Musik. Biarlah Tuhan mengubahkan kita semua. Sing
dahulu, ayo kita tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberkati kami dari awal pujian hingga akhirnya ya Bapa. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan dari Lose-Lose. Bapa selalu sertai kami, berkatilah kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan, kalian bisa minta tolong papa, mama, atau orang dewasa yang ada di sekitar kalian untuk memberikan persembahan ke rekening yang ada di bawah sini. Terima kasih. Ada adik-adik. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Maaf ya, tadi Lause nulis surat nih buat temen Lause yang ada di Pulau Jawa. Nah, biar kesannya kayak kembali ke masa dulu gitu. Nah adik-adik, kalau sudah ketemu sama Lause Okta di hari Minggu, kita mau ngapain ya? Iya, bener banget. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Lause mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Kita lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa, Lause pimpin ya. Ya Tuhan, terima kasih dimana pada hari ini Engkau dapat mengumpulkan kami kembali walau hanya melalui daring. Kami percaya kasih-Mu selalu ada untuk kami. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan Lause yang akan membawakan cerita firman-Mu pada hari ini. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ngomong-ngomong soal surat, adik-adik pernah nggak menuliskan surat atau mendapatkan surat? Jawab di kolom komentar ya. Adik-adik tahu nggak ada satu hamba Tuhan, seorang rasul. Rasul ini dipakai Tuhan untuk menyebarkan Injil dan menuliskan surat-surat, yang mana surat-surat ini disebarkan di berbagai tempat dan kepada banyak orang yang berbeda. Siapakah dia? Iya, dia adalah Rasul Paulus. Paulus juga menuliskan surat ke Roma. Pada zaman Paulus, Roma merupakan negara yang maju atau menjadi pusat dunia, di mana di sana Injil akan menyebar kepada berbagai bangsa seperti yang sudah direncanakan Allah. Nah adik-adik, pada zaman itu orang-orang di kota Roma masih tidak mengenal Kristus, di mana mereka masih menyembah kuil, dan orang-orang Yahudi yang ada di Roma pun mereka sangat membenci kekristenan. Nah, Paulus ditugaskan Allah untuk menyebarkan Injil di kota Roma. Paulus bercerita kepada raja bagaimana Yesus mengubah hidupnya. Dan Paulus juga menjelaskan kenapa dia memberitakan tentang Kristus. Ini bukanlah hal yang mudah untuk Paulus dalam memberitakan Injil di kota Roma, di mana akibat dari pemberitaan Injil di kota Roma ini, Paulus harus diadili dan masuk ke dalam penjara. Tetapi Paulus tidak takut dan tidak malu untuk memberitakan Injil. Dalam Roma 1 ayat 16 di sana dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, di sana Paulus memiliki keyakinan, yaitu menyelamatkan orang lain lebih penting daripada ketakutannya atau rasa malunya. Adik-adik, Paulus rela diadili dan dipenjara untuk membela imannya. Paulus juga tidak pernah berhenti membela imannya dan menyebarkan Injil kepada orang Yahudi yang ada di Roma. Paulus tidak pernah berhenti menyebarkan kabar baik
di mana Allah memakai Paulus dengan cara yang luar biasa. Paulus memberitakan kabar baik tentang Yesus dengan terus terang dan berani di mana-mana, dan Paulus juga menuliskan surat-surat yang mana surat-surat ini menjadi bagian dari perjanjian baru di Alkitab kita. Ayo, ada yang bisa tebak nggak surat Paulus di kitab kita apa aja? Yap, bener banget. Surat-surat yang dituliskan Paulus dinamai sesuai dengan nama kota atau provinsi yang ditujunya. Surat-surat itu adalah Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Kolose, dan Tesalonika. Di mana surat-surat ini ditulis Paulus dengan tujuan membantu jemaat Allah di tempat itu belajar menghadapi masalah-masalah tertentu yang dihadapinya, dan membantu orang-orang percaya untuk terus bertumbuh dalam ketaatan dan kepercayaan kepada Kristus. Orang Kristen hari ini adalah seperti surat hidup, dan inilah cara Tuhan memakai kita selama di dunia. Orang lain akan melihat bagaimana hidup kita dari cara kita berbicara dan bertingkah laku. Sama seperti Paulus, kita kadang harus membela iman kita kepada Kristus. Ada orang yang memungkinkan akan menanyai kita tentang iman kita. Alkitab juga memberitahu kita selalu siap memberikan jawaban tentang pengharapan kita kepada Allah. Kita perlu menjawab pertanyaan orang dengan lemah lembut dan hormat. Hidup bagi Kristus adalah hidup yang menyenangkan Dia, di mana saat kita diejek jangan langsung membenci atau marah atau mengecilkan hati. Kita bisa berkata yang benar atau bisa memaafkan mereka. Mungkin akan tidak menyenangkan untuk kita jika kita mengetahui ada orang yang bercanda dan mengejek kita. Adik-adik tahu tidak, ada beberapa saudara kita di negara lain, orang-orang Kristen di sana menghadapi penganiayaan dan bahkan kematian untuk membela iman mereka atau sedang membicarakan tentang Yesus. Kita juga harus berkorban bila memberitakan Injil kepada orang lain, dan kita juga perlu memohon keberanian dan kekuatan ketika Allah memberi kita kesempatan untuk memberitakan Injil. Nah, adik-adik, cerita kita pada minggu ini sampai di sini dulu ya. Sebelum mengakhirinya, Lose mau ajak adik-adik semua untuk membaca ayat hafalan kita. Kita baca sama-sama yuk. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 15, di mana isinya adalah, "Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat." Itu adik-adik ayat hafalan kita minggu ini. Dan juga berikut ini adalah aktivitas adik-adik hari ini. Nanti bisa dikumpulkan klause-klausenya ya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada minggu ini, Lause mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Yuk kita lipat tangan dan tutup mata kita. Kita berdoa, doa Lause pimpin ya. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami selama ini. Ya Tuhan, kami juga memohon kepadamu untuk memberikan kami keberanian dan kekuatan saat Engkau memberikan kami kesempatan untuk menyebarkan Injil-Mu. Berikan kami juga hati untuk tidak membenci dan hati yang memaafkan ketika ada orang lain yang mengejek kami. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang di luar sana yang harus berjuang, berkorban untuk membela iman mereka. Berikanlah mereka keberanian dan kekuatan, dan lindungilah mereka selalu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita minggu ini. Jangan lupa ya aktivitasnya dikerjakan. Dan jangan lupa baca Alkitabnya ya. Sampai jumpa nanti. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.